Sebelum kita berdoa, mari kita luangkan sejenak waktu untuk mendengarkan firman Tuhan, lalu kita akan berdoa bersama. Apa yang terlintas di pikiranmu ketika mendengar kata orang Kristen hari ini? Bagi sebagian orang, mungkin itu gambaran seseorang yang pergi ke gereja setiap hari Minggu, berdoa sebelum makan, atau memakai salib di lehernya. Bagi yang lain, mungkin itu seseorang yang berusaha hidup bermoral atau dikenal karena kebaikannya. Namun jika kamu berhenti sejenak dan melihat lebih dalam, kamu akan menemukan bahwa Alkitab memanggil kita kepada sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar label atau penampilan luar. Dalam 1 Petrus 2 ayat 21, tertulis, "Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya." Ini adalah panggilan. Orang Kristen masa kini tidak hanya dipanggil untuk membawa nama Kristus, tetapi juga untuk berjalan dalam jejaknya, meneladani hidupnya, dan mewujudkan hatinya di tengah dunia yang rusak dan penuh gangguan. Jadi, seperti apa sebenarnya hidup seorang percaya di zaman kita ini? Kita menemukan gambaran yang jelas dalam Lukas 9 ayat 23, di mana Yesus berkata, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku." Ayat ini mengingatkan kita bahwa kekristenan tidak dibangun di atas kenyamanan, melainkan di atas penyerahan diri. Memikul salib setiap hari berarti memilih, setiap hari, untuk berjalan bersama Tuhan, hidup bagi kehendak-Nya, bukan kehendak sendiri, dan bertahan dalam iman kepada janji-Nya, apapun yang terjadi. Itu berarti hidup yang penuh dengan hal-hal dari Tuhan, bukan hanya sesekali, tetapi terus-menerus. Sebuah penyerahan harian, pilihan harian untuk Kristus, bukan diri sendiri. Ketika kita melihat kehidupan Yesus, kita sering menemukan Dia menarik diri ke tempat yang tenang untuk berdoa. Meskipun Dia memiliki kuasa ilahi, Yesus tetap bergantung pada persekutuan yang intim dengan Bapa. Para murid menyadari hal ini. Karena itu, mereka tidak pernah berkata, "Tuhan, ajarlah kami melakukan mujizat," atau "Tuhan, ajarlah kami berkhotbah." Mereka berkata, "Tuhan, ajarlah kami berdoa." Doa adalah dasar kehidupan Kristen. Ketika kamu berdoa, kamu sedang melangkah ke dalam hubungan. Kamu merendahkan diri di hadapan Tuhan dan berkata, "Aku tidak bisa melakukannya sendiri. Aku membutuhkan Engkau." Kamu menyingkirkan kepentingan diri dan memberikan perhatian penuh kepadanya. Orang Kristen sejati harus dikenal sebagai pribadi yang berdoa. Tanpa doa, hubungan itu menjadi dangkal. Dan tanpa hubungan, murid Kristus tidak dapat bertahan, namun doa hanyalah satu bagian. Tanda penting lainnya dari orang Kristen sejati adalah takut akan Tuhan. Dalam Amsal 1 ayat 7, tertulis, "Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan." Rasa takut ini bukan ketakutan yang membuatmu lari menjauh, tetapi kekaguman kudus yang membuatmu semakin mendekat dengan rendah hati. Itu kesadaran bahwa Tuhan itu kudus, murni, dan berdaulat, dan bahwa Dia memanggilmu untuk hidup dengan cara yang memuliakannya. Rasa takut akan Tuhan mendorong seorang percaya untuk bertobat ketika ia berdosa. Itu menjaga langkahmu tetap di jalan sempit ketika dunia berusaha menarikmu keluar jalur. Itu mencegahmu memperlakukan dosa dengan ringan, karena kamu tahu bahwa ketidakbenaran menyedihkan hati Tuhan. Orang Kristen yang takut akan Tuhan tidak akan menunduk pada standar budaya yang berubah-ubah, melainkan tetap berpegang pada kebenaran firman Tuhan yang tidak berubah. Tanda lain dari seorang Kristen sejati adalah kerelaan untuk melayani. Pengikut Kristus yang sejati tidak hidup untuk membangun nama sendiri,
tetapi untuk memuliakan nama Tuhan. Dalam 1 Korintus 10 ayat 31 tertulis, "Jika engkau makan atau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan." Perhatikan betapa luasnya pernyataan itu, bukan hanya dalam pelayanan, tetapi dalam segala hal. Dari kebiasaan sederhana setiap hari hingga pelayanan terbesar, semuanya diarahkan untuk memuliakan Yesus. Jika kamu melayani di gereja, lakukanlah untuknya. Jika kamu bernyanyi, bernyanyilah bukan untuk tepuk tangan, tetapi untuk Kristus. Jika kamu menyambut jemaat di pintu, lakukanlah dengan sukacita karena kamu sedang melayani Raja di atas segala raja. Jika kamu menghibur teman yang sedang lemah, lakukanlah dengan hati Kristus. Segala sesuatu yang kamu lakukan menjadi persembahan penyembahan. Orang Kristen sejati tidak dikenal karena promosi diri, tetapi karena pengabdian yang tulus kepada Tuhan. Menjadi orang Kristen juga berarti hidup dengan integritas, baik di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi. Tidak cukup hanya tampak saleh di hadapan orang lain. Ukurannya adalah apa yang terjadi ketika tidak ada seorang pun yang melihat. Apakah kamu masih berdoa ketika ruangan kosong? Apakah kamu masih menghormati Tuhan dalam pikiranmu? Apakah kamu masih mau mengampuni ketika tidak ada yang tahu? Inilah yang membedakan orang Kristen sejati dari sekadar Kristen budaya. Orang Kristen sejati harus tulus, bukan sekadar tampil. Jika kita rangkum semuanya, seperti inilah orang Kristen sejati di zaman ini. Mereka berdoa, mereka rendah hati di hadapan Tuhan, mereka hidup dalam hormat dan takut yang kudus, mereka melayani dengan hati yang murni, mereka menyerahkan diri setiap hari, menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Yesus. Orang Kristen sejati harus diubahkan, bukan diserupakan dengan dunia. Rasul Paulus menulis dalam Roma 12 ayat 2, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan dan yang sempurna." Di tengah budaya yang memuliakan diri sendiri, orang Kristen memuliakan Kristus. Di tengah generasi yang mengejar kesenangan dan kenyamanan, orang Kristen memilih disiplin dan ketaatan. Menjadi orang Kristen hari ini berarti tampil berbeda, bukan karena kesombongan, tetapi karena kebenaran. Menjadi terang di tengah kegelapan, menjadi garam di dunia yang hambar, dan menjadi saksi bahwa Yesus Kristus masih menyelamatkan, masih menyembuhkan, dan masih mengubah hidup sampai hari ini. Sekarang, mari kita berdoa bersama. Bapa yang penuh kasih, aku mengakui bahwa kami semua membutuhkan Engkau. Kami memerlukan kasih-Mu, anugerah-Mu, dan belas kasihan-Mu untuk menopang kami. Kami memerlukan Roh-Mu untuk menuntun, dan hadirat-Mu untuk menaungi kami. Bapa, tariklah kami agar semakin dekat kepadamu. Ajarlah kami hidup hanya untuk kemuliaan-Mu. Tuhan, tolong aku untuk setiap hari memikul salibku dan mengikut Engkau. Ajarlah aku melepaskan kesenangan dunia yang sementara dan mudah membuatku lalai. Berikan keberanian untuk menanggalkan keinginan diri yang egois, supaya aku dapat sepenuhnya merangkul kehendak-Mu. Biarlah hatiku dipenuhi dengan rasa takut yang kudus, agar aku mencari Engkau di atas segala hal. Yesus, Engkaulah satu-satunya Raja yang layak aku ikuti dengan segenap hati. Bapa, aku tidak mau bersandar pada pengertianku sendiri, dan aku tidak mau mengandalkan kebijaksanaanku yang terbatas. Aku mau sepenuhnya bergantung kepadamu, sebab Engkaulah penasihatku, penuntunku, dan gembalaku. Firman-Mu berkata dalam Amsal pasal 3, ayat 5-6,
Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Tuhan, aku menyerahkan rencana, impian, dan kegelisahanku ke dalam tangan-Mu. Tuntunlah aku, maka aku akan mengikut. Tuhan, pakaikanlah aku dengan kerendahan hati seperti pakaian, dan ajarlah aku memiliki hati seorang hamba. Dalam setiap tugas dan tanggung jawab, biarlah aku melakukannya seolah-olah untuk-Mu, bukan untuk manusia. Bapa, kiranya diriku makin berkurang, dan kemuliaan-Mu makin bertambah. Biarlah nama Yesus ditinggikan melalui setiap perkataanku dan tindakanku. Mazmur pasal 34 ayat 3 berkata, "Jiwaku akan bermegah karena Tuhan, orang-orang yang rendah hati akan mendengarnya dan bersukacita." Bapa, biarlah ayat ini menjadi tekad hatiku. Ajarlah aku bermegah hanya di dalam Engkau. Ingatkan aku bahwa semua talenta dan kemampuan yang kumiliki berasal dari-Mu. Jangan biarkan aku bermegah atas kekuatanku sendiri, tetapi biarlah aku bersukacita karena kuasa-Mu yang sempurna dalam kelemahanku. Ketika aku menghadapi kesulitan, biarlah aku bermegah dalam penyelamatan-Mu. Ketika aku mengalami kekurangan, biarlah aku bersyukur atas penyediaan-Mu yang tidak berubah. Kiranya hatiku senantiasa meninggikan dan memuliakan Engkau dalam segala keadaan. Bapa, aku mengakui bahwa kadang aku mencari pengakuan manusia. Ampunilah aku saat aku lebih menginginkan tepuk tangan manusia daripada hadirat-Mu. Ampunilah aku saat aku meninggikan namaku sendiri, dan tidak meninggikan nama-Mu yang kudus. Tuhan, salibkanlah keinginan dagingku, ajarlah aku hidup rendah hati dan taat, hanya mendambakan kesenangan hati-Mu. Biarlah sukacitaku yang terbesar adalah mengetahui bahwa hidupku berkenan kepadamu. 1 Korintus pasal 15 ayat 58 mengingatkanku. Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa jerih payahmu di dalam Tuhan tidak sia-sia. Bapa, tolong aku untuk berdiri teguh dalam iman, agar tidak terguncang oleh ujian, tidak tawar hati karena penolakan. Tambahkan kekuatan kepadaku supaya aku tetap setia dan penuh semangat melayani Engkau. Ingatkan aku bahwa tidak ada yang sia-sia di dalam-Mu, setiap doa, setiap pelayanan, setiap langkah ketaatan semuanya berharga di dalam kerajaan-Mu. Bapa, biarlah semua yang aku lakukan adalah untuk kemuliaan-Mu, bukan untuk kebesaran namaku sendiri. Lindungilah hatiku dari kesombongan, jauhkan aku dari nafsu pribadi. Baik dilihat orang maupun tidak, kiranya setiap perbuatanku menjadi persembahan penyembahan bagi-Mu. Tuhan, aku rindu hidupku menunjukkan kebaikan-Mu, bukan diriku sendiri. Biarlah orang yang melihat hidupku tertarik kepada kasih-Mu, bukan kepada kemuliaanku. Tuhan, penuhi aku dengan hati yang penuh belas kasihan. Ajarlah aku melayani sesama dengan sepenuh hati, baik dalam hal besar maupun kecil, baik terlihat maupun tersembunyi. Kiranya hidupku tidak ditandai oleh keinginan untuk meninggikan diri, melainkan oleh pengabdian yang tulus untuk kerajaan-Mu. Matius pasal 5 ayat 16 berkata, "Demikianlah hendaknya terang-Mu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan-Mu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di sorga." Bapa, biarlah terangku hanya bersinar bagi-Mu, dan segala kemuliaan kembali kepadamu. Terima kasih karena Engkau memberikan hak istimewa untuk berdoa. Terima kasih karena ketika aku jatuh dan lemah, belas kasihan-Mu tetap menopangku. Terima kasih karena ketika aku tidak berdaya, kuasa-Mu menjadi sempurna, dan ketika aku berduka cita, janji-Mu menghiburku. Tuhan, Engkaulah tempat perlindunganku,
bentengku, dan penolongku yang setia dalam kesesakan. Ajarlah aku berjalan setiap hari di dalam hadirat-Mu, menghargai keintiman dengan-Mu lebih dari apapun di dunia ini. Berikan aku hati yang haus akan firman-Mu, roh yang berapi dalam doa, dan kerinduan yang lebih dalam untuk mengejar hadirat Roh Kudus. Tuhan, singkirkan segala sesuatu yang menjauhkan aku dari-Mu, dan hancurkan setiap rantai yang mengikatku jauh dari kehendak-Mu. Bapa, aku juga memohon kekuatan untuk bertahan dengan sukacita setiap hari memikul salib, menanggung ujian, percaya di tengah ketidakpastian, dan bersukacita bahkan dalam penderitaan. Biarlah imanku tidak digoyahkan oleh badai kehidupan, tetapi tertanam kuat dalam kesetiaan-Mu. Sebab Engkau tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Tuhan, aku ingin hidupku mencerminkan Engkau, bukan dikenal karena prestasi, tetapi karena kasih dan ketaatan kepadamu. Biarlah seluruh hidupku memuliakan Engkau, membawa orang kepada Kristus, dan meninggikan nama-Mu yang kudus. Hari ini, Bapa, aku memilih untuk merendahkan diri di bawah tangan-Mu yang kuat. Aku memilih untuk hidup bagi-Mu, bukan bagi diriku sendiri. Aku memilih untuk setiap hari memikul salib dan mengikut Engkau. Aku memilih untuk bermegah hanya dalam Engkau, percaya hanya kepadamu, dan melayani hanya untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih karena Engkau mendengarkan doaku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku berdoa. Amin. Sahabat yang terkasih, jika doa ini menyentuh hatimu, tulislah amin di kolom komentar sebagai tanda imanmu. Kiranya setiap berkat dalam doa ini juga turun atas hidupmu. Jika engkau membutuhkan doa khusus, tulislah pesanmu, karena kami merasa terhormat untuk mendoakanmu. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertaimu.